Perkenalkan, nama saya Dina Amelia dengan NIM 21 210 974 008 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2021 B. Di sini saya akan membahas tentang FTP dan mail server. Nah, apa itu FTP server? Yaitu adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau disebut download, atau juga mengirimkan file ke server yang disebut upload. Nah, yang kedua, apa itu mail server? Sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Fungsi FTP server sendiri yaitu untuk mengubah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Sedangkan fungsi lainnya seperti memperbarui versi program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Kemudian fungsi mail server sendiri yaitu untuk pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Nah, bagaimana cara kerja FTP server? Dia bekerja dengan cara mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses internet dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Kemudian bagaimana cara kerja mail server? Pada awalnya, email-email yang telah dikirim oleh sender maka akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang dikirimkan tentu telah terdapat informasi tentang tujuan penerima email dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Kemudian aplikasi FTP server di sini saya cantumkan ada 3. Yang pertama ada FileZilla TP Client yang digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Ada WinSCP yang meskipun dia tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Kemudian ada GFTP, di mana aplikasi FTP klien yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai oleh siapa saja. Nah, jenis-jenis mail server sendiri saya ambil 3 macam di sini. Yang pertama ada SendMail, di mana sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian ada Postfix, yang merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Gmail. Gmail sendiri merupakan mail server yang disebut-sebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Kemudian kita masuk ke dalam praktikum. Di sini saya sudah membuat jaringan, sistem skema jaringan, di mana sudah saya gunakan di minggu kemarin pada bagian DNS server. Praktik pertama kita akan melakukan praktik FTP server terlebih dahulu. Kita buat skema jaringan seperti yang ditentukan di gambar sesuai blok Pak Agus. Jaringan dapat berfungsi dengan baik terutama pada PC1, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung dengan file server. Kita ping dulu PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Apakah dia sudah terhubung dengan FTP server? Masih proses. Oke, ternyata timeout. Tapi dia sudah terhubung. Kemudian PC4, apakah dia juga sudah terhubung dengan TP server? Kita ping dulu. IP address-nya mail server, FTP server ada 432. Oke, sudah terhubung juga.
Sekarang kita cek pada bagian laptop dan smartphone. Oke, laptop juga sudah tersambung dengan file server. Yang terakhir kita coba cek pada bagian smartphone. Oke, semua sudah tersambung. Setelah itu kita nyalakan servis FTP di komputer FTP server. FTP server ada di sini, servis. Kemudian di bagian FTP, nah sudah kita on kan, bahkan kita juga sudah memasukkan 2 username dan password. Kemudian pada PC1 kita buat file dengan nama pesan. Oke, kita buat pesan dulu. PC1 di text editor kita bikin pesan dulu. Ini pesan dari PC1. Oke, kita file save. Nah, namanya kita bikin pesan pc1.txt. Oke, sudah tersimpan. Setelah itu, kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan dengan PC1 dengan menjalankan perintah. Oke, untuk memastikan apakah pesan tersebut sudah tersimpan pada PC1, maka kita gunakan perintah dir di sini. Oke, rupanya sudah tersimpan. Kemudian kita bikin koneksi dari ke FTP server dengan memasukkan username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Nah, di bagian ini kita FTP, kan kita sambungkan dulu ke FTP-nya. Username tadi kita Isco. Passwordnya, oke. Kemudian, nah bagian ini kita put. Kemudian kita masukkan memasukkan nama file yang kita simpan tadi, pesan pc1.txt. Nah, sudah. Lalu kita pastikan file tersebut sudah terupload dengan menjalankan perintah dir pada koneksi. Nah, kan pesan sudah terupload. Untuk memastikan pesan kita sudah terupload, maka kita gunakan perintah dir. Nah, oke, di bagian ini sudah ya, sudah ada pesan pc1.txt. Nah, karena kita sudah kita sudah menguploadnya di sini, maka kita, coba ngecek di mencek file yang sudah terdownload di laptop kita. Coba kita buka dengan aplikasi text editor yang ada di laptop. Text editor, apakah sudah tersimpan? Apakah sudah terdownload? Open. Nah, sudah tersimpan di sini ya. Pesan pc1.txt. Oke, sudah masuk pesannya? Nah, kemudian untuk praktek yang kedua, kita masuk ke mail server. Mail server sendiri, yang pertama kita buat skema sudah tetap pakai yang ini. Kemudian kita pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC1, PC4, laptop, dan smartphone. Dapat tersambung ke DNS server dan mail server. Kita cek dulu apakah PC1 sudah tersambung ke DNS. Sudah tersambung ke DNS server. Oke, kita coba buka file baru aja, file yang punyanya DNS. Kita bikin lagi dari awal. Kita tunggu dulu 20 detik untuk menyambungkan
Memastikan wirelessnya sudah tersambung. Oke, sudah tersambung. Kita pastikan apakah PC1, PC4 lab, dan smartphone sudah tersambung dengan DNS dan FTP. Ping DNS itu 33.1. Oke, pinging berapa lama? Oke, time out. Tapi dia sudah tersambung ini. Oke, kita cek di PC4 apakah dia juga sudah tersambung. Oke, oke, sudah tersambung. Kemudian next kita cek di laptop. Apakah dia juga sudah tersambung? Ping 33.33.33.1. Oke, apakah dia sudah tersambung? Kelihatan out ini sepertinya lama. Time out. Oke, replay. Coba kita ping ulang. Ping 33.33.33.1. Nah, sudah tersambung. Laptop sudah, smartphone. Apakah dia juga sudah tersambung? Oke, dia juga sudah tersambung. Kemudian tambahkan entry dns.com. Ada DNS server, DNS server. Kita bikin domain baru. Namanya adalah mailku.com. Dia punya record. Nah, ininya mengarah ke 4343.3. Oh, 4343.4 itu punyanya mail server. Jadi 4. Oke, sudah masuk di sini. Mailku.com record. Setelah itu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup. nslookup sendiri itu untuk memastikan apakah domain yang telah kita bikin barusan itu sudah tersambung dengan PC1. nslookup mailku.com. Oke, sudah masuk. Coba laptop kita pastikan juga dia sudah tersambung. Oke, dia juga sudah tersambung. Pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email. Pada mail server ini bagian mail server service email. Kita bikin domain name-nya sesuai yang sudah kita daftarkan di DNS server. Namanya adalah mailku.com. Kemudian usernya kita pakai namanya user 1. Password user 1. User 1, oke, kita tambahkan. Kita bikin satu lagi. User 2. Dengan password yang sama supaya nggak bingung user 2. Oke, setelah kita tambahkan, kita coba mengirim email dari PC1 ke laptop. PC1, bagian email. Nah, ini configure mail, your name. Your name-nya kita isi user 1 ya. Namanya tadi user 1. Email address-nya user 1 at mailku.com. Nah, untuk bagian incoming mail servernya kita isikan nama domain, username-nya sesuai yang sudah kita daftarkan di bagian mail server tadi. Kemudian passwordnya juga user 1. Setelah itu kita save. Coba bikin email yang kita kirim ke laptop. User 2. Subjeknya tes.
satu. Coba kita bikin halo bro. Nah, coba kita send. Nah, oh server not full. Coba server compose mail. User 2. Oh, ininya user 2. Lupa add mailku.com. Nah, masih nggak bisa. Kita coba ulang mengirimkan email dari PC1 ke PC ke laptop. Ternyata dia error berkali-kali. Server not found itu karena saya belum men-setting di bagian email ini. Kita belum masukkan nama domain, kita belum masukkan user dan password. Hanya saya setting pada DNS server tapi tidak dengan mail server sehingga dia tidak mau untuk mengirimkan emailnya. Kita coba compose tuh user 2, nama domainnya user 2, dia adalah si laptop @mailco.com. Subjeknya kita coba tes pertama di sini. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kita coba sih. Nah, kita coba cek di sini. Punyanya ini laptop itu adalah sebagai si user 2. Kita buka email, kita receive. Nah, sudah masuk pesan dari user 1 mailku.com ini. Subjeknya adalah tes. Coba kita buka, isinya adalah halo, apa kabar? Kemudian kita reply. Kita jawab di sini. Kabar baik ini tipe kabar baik. Kamu sehat? Nah, kita send. Setelah itu coba kita buka apakah sudah terkirim pada user 1, kita receive. Nah, sudah masuk di sini. Isi percakapannya seperti ini. Halo, apa kabar? Kemudian di reply, kabar baik, kamu sehat. Sekian praktikum mail server dan FTP server dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.